atas kesempatannya. Nama saya Sanya Merdeka Adi Putri dengan NIM 2018-310746. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Nah, yang pertama itu ada haram zat. Nah, faktor terlarangnya sebuah transaksi ini dikarenakan barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang, seperti memperjualbelikan minuman keras, lalu memperjualbelikan bangkai. Contohnya itu seperti penjual yang tetap menjual ayam yang sudah busuk, lalu memperjualbelikan daging babi dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh lainnya untuk di bidang jasa itu seperti tempat-tempat prostitusi yang menyewakan perempuan-perempuan malam itu. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Nah, selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Nah, beberapa kategori transaksi itu adalah: satu, ada bai ikhtiar. Nah, ini merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah Islam. Nah, ikhtiar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Nah, dengan demikian penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pelarangan tindakan ini selain memiliki dalil nakli atau dalil yang sudah ditulis dalam Al-Quran, juga didasarkan atas kaidah fikih yang terkait dengan keharusan memelihara nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Nah, lanjut yang kedua itu ada bai najasi. Nah, ini adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Nah, upaya menciptakan permintaan palsu antara lain dengan: satu, penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang. Yang kedua itu ada melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga. Nah, yang ketiga itu ada melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar. Nah, biasanya bila harga sudah naik itu sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli tadi. Nah, yang ketiga itu ada maisir. Nah, ulama mendefinisikan maisir atau judi atau gambling sebagai sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan dan pihak lainnya itu akan dirugikan. Nah, contohnya ada penerapan larangan maisir pada keuangan syariah adalah larangan untuk memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung unsur judi. Nah, contoh penerapan lain adalah larangan pada bank untuk menjadikan uang sebagai instrumen spekulasi dan mendapatkan keuntungan dari ketidakstabilan nilai tukar mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iftar Nur Fauziyah dengan NIM 2018-310751. Di sini saya akan membahas tentang larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi itu kan menjelaskan tentang bai ihtikar, bai najasi, dan masyir. Nah, di sini saya akan melanjutkannya dan menjelaskannya tentang tadlis. Nah, apa sih tadlis itu? Tadlis itu adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Nah, tadlis ini itu terjadi pada salah satu dari 4 hal pokok dalam jual beli, seperti kuantitas. Nah, kuantitas itu salah satu pihak atau penjualnya itu misalkan mengurangi taksiran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, pengurangan takaran itu hanya diketahui oleh si penjual saja. Nah, sekiranya pembeli itu mengetahui adanya pengurangan tersebut, dapat dipastikan bahwa pembeli tersebut itu tidak akan rela dalam jual beli yang telah dilakukan. Lalu kualitas. Nah, dalam suatu hal kualitas ini, misalkan di salah satu pihak penjual mengetahui bahwa barang yang dia jual itu memiliki cacat yang sekiranya itu diketahui oleh pembeli, maka harga jual barang akan berkurang sesuai dengan harga atau nilai yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini itu penjual itu tidak sengaja dalam memberitahukan bahwa barang itu tuh cacat gitu, dan hal tersebut itu juga dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Nah, transaksi ini tuh diharamkan karena sekiranya pembeli itu tahu bahwa ia itu tidak akan rela terhadap transaksi tersebut.
selanjutnya yaitu harga. Nah, praktik tadlis ini pada harga yang dilakukan oleh penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat menjual produk dengan harga yang setinggi mungkin. Sekiranya itu pembeli itu tidak tahu nih mengenai harganya yang tinggi, pada hal yang tersebut itu hanya berlaku pada dirinya sedangkan orang lain itu tidak. Nah, hal ini juga dapat mengakibatkan rusaknya kerelaan pembeli atas transaksi yang sudah dilakukan. Waktu penyerahan. Nah, praktik tadlis ini pada waktu penyerahan dilakukan oleh penjual dengan menutupi kemampuan yang ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya itu terjadi lambat dari yang ia janjikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gharar. Nah, transaksi gharar ini memiliki kemiripan dengan tadlis. Tapi dalam tadlis itu kan ketidakadaan informasi yang terjadi antar satu pihak. Nah, dalam gharar ini yaitu ketidakadaan informasi yang terjadi antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Nah, gharar itu terjadi pada salah satu dari keempat pokok dalam jual beli seperti berikut ini. Dalam hal kuantitas, misalkan pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman itu belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, pada saat jual beli, baik penjual ataupun pembeli itu tidak tahu berapa kualitas hasil panen yang ia perjualbelikan. Selanjutnya adalah kualitas. Nah, misalnya penjual sapi itu masih di dalam perut induknya. Kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli itu tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya akan lahir. Selanjutnya yaitu harga. Nah, gharar dalam harga itu terjadi jika kedua belah pihak itu tidak mengetahui mengenai harga yang ia pakai dalam jual beli yang ia telah sepakati. Selanjutnya adalah waktu penyerahan. Nah, gharar dalam hal waktu penyerahan ini dapat terjadi jika kedua belah pihak itu tidak mengetahui kapan barang itu akan diserah terima. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang riba. Secara bahasa, riba itu bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Nah, riba itu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Nah, riba dalam transaksi utang piutang dibagi atas dua kategori. Yang pertama ada riba qadah, yaitu kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua ada riba jahiliyah, yaitu riba yang ditimbulkan karena meminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun riba dalam transaksi jual beli yang terbagi atas dua kategori. Yang pertama ada riba fad, yaitu riba yang ditimbulkan karena pertukaran antar barang ribawi yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Lalu yang kedua ada riba nasi'ah, yaitu riba yang ditimbulkan karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang ditukarkan dengan jenis barang lainnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Asmawati, NIM 763. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Di dalam syariat Islam, transaksi terlarang terdiri dari haram zat, haram transaksi, dan tidak sahnya akad. Yang dimaksud dengan haram zat adalah haram dari sisi objek transaksinya, misalnya daging babi, khamar atau alkohol, bangkai, darah, dan lainnya. Kemudian yang termasuk haram transaksi adalah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur penipuan atau tadlis, ketidakpastian atau gharar, manipulasi permintaan, manipulasi penawaran, riba, suap, zero sum game. Sedangkan yang termasuk tidak sahnya akad adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, dua jual beli dalam satu jual beli dan lainnya. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedangkan akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Dalam Quran surah Al-Maidah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian. Jika tidak, akad akan dianggap tidak sah. Yang kedua yaitu adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau ijab kabul.
Yang selanjutnya yaitu suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini, yaitu yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu terjadinya ta'alluq. Ta'alluq terjadi jika dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi two in one. Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh kedua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar mengenai akad mana yang harus digunakan. Pengertian bank konvensional dan syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Sementara bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, universalisme, serta tidak mengandung ghohar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Perbedaan bank konvensional dan syariah. Yang pertama, dalam sistem operasional. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional hal tersebut tidak berlaku. Yang selanjutnya yaitu sistem pembagian keuntungan. Dalam praktiknya, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Sementara dalam bank konvensional jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Dan yang terakhir yaitu metode transaksi. Secara khusus, beberapa transaksi ini telah diatur berdasarkan fatwa MUI, antara lain akad al-mudharabah, al-musyarakah, al-musaqat, al-ba'i, al-ijarah, dan al-wakalah. Hal yang sama tidak akan ditemui dalam bank konvensional sebab semua aturan serta kebijakan transaksi di bank ini telah diatur dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu ada perbedaan mode transaksi. Nah, di sini aspek-aspek yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, yang pertama itu ada akad dan aspek legalitas. Nah, untuk bank syariah itu ada hukum positif dan syariah atau rukun dan syarat akad. Nah, untuk bank konvensional itu ada hukum positif, lalu lembaga peradilan adalah pengadilan tinggi. Nah, yang kedua itu ada kegiatan operasional. Untuk bank syariah itu ada bagi hasil, jual beli, dan sewa. Nah, untuk bank konvensional mereka memiliki bunga. Nah, yang ketiga itu ada orientasi dan bisnis. Nah, untuk bank syariah itu profit, lalu jenis bisnis halal, dan untuk bank konvensional mereka memiliki profit, jenis bisnis halal dan haram. Nah, lalu yang keempat itu ada lingkungan, kinerja, dan budaya perusahaan. Nah, untuk bank syariah itu ada syariah, etika sidik, amanah, tablik, dan fatona. Nah, untuk bank konvensional itu ada etika umum. Dan yang terakhir itu ada struktur organisasi. Nah, untuk bank syariah itu ada direksi dan komisaris, lalu ada DPS. Nah, untuk bank konvensional mereka memiliki direksi dan komisaris. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.